Halo Bapak Ibu Guru calon guru penggerak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu dengan saya, Kinta, JGP dari SMK Mikael, dan juga Budiah, JGP dari SMK Negeri 1 Surakarta, dan juga Bu Ari, JGP dari SMA Negeri 7 Surakarta. Pada sesi ini, izin kami akan melakukan sesi coaching untuk modul 2, lengkapnya adalah 23H51, ruang kolaborasi sesi latihan. Nanti kami akan secara bergantian membicarakan kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Kami juga akan bergantian sebagai coach, sebagai coachee, dan juga sebagai pengamat. Untuk itu, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak yang hebat. Kami bertiga akan menyampaikan kegiatan coaching untuk kasus 1, 2, dan 3. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu peran saya, Budiah sebagai pengamat, kemudian Pak Kinta sebagai coach, dan Bu Ari sebagai coach. Sebelum coaching dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu kasus yang pertama. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Nah, untuk selanjutnya, monggo dipersilakan Pak Kinta dan Bu Arik untuk melakukan kegiatan coaching pada kasus 1. Waktu dan layar disilakan. Terima kasih, Budiah. Selamat siang, Rina. Sedang apa ini? Kok sepertinya sibuk sekali? Tidak sih, Pak. Ini loh sedang mempersiapkan untuk lomba pidato tingkat kabupaten. Wow, hebat sekali. Sukses ya. Tapi saya lagi galau ini, Pak. Loh, kenapa ini kok galau? Ada permasalahan apa? Sebenarnya sih tidak ada apa-apa. Tapi boleh enggak saya cerita sama Bapak? Boleh, silakan. Siapa tahu setelah nanti kamu cerita tentang permasalahanmu, setidaknya kamu bisa dapat pencerahan. Begini loh, Pak. Berkaitan dengan lomba pidato tingkat kabupaten, saya ini kok merasa tidak percaya diri ya. Soalnya nanti lombanya di tingkat kabupaten. Oh iya, apa sih yang membuat kamu tidak merasa percaya diri? Enggak tahu sih, Pak. Apa karena saya kurang persiapan ya? Apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa gugup saat berbicara di depan banyak orang, Pak. Semua orang atau saya merasa gugup saat berbicara di depan banyak orang, Pak. Semua yang sudah saya pelajari dan saya hafalkan tiba-tiba langsung hilang begitu saja kalau saya gugup. Selama ini kamu latihan pidato bahasa Inggrisnya bagaimana? Kalau saya latihan, saya di depan kaca sih, Pak. Mungkin bisa disampaikan ke Bapak. Kamu terlalu menuntut dirimu itu bagaimana sih? Apa terlalu sempurna? Iya sih, Pak, sepertinya. Menurut Rina, untuk mengatasi masalah gugup itu, apa yang akan dilakukan? Saya sepertinya perlu berlatih berkali-kali, Pak. Nah, bagus itu. Kamu pintar sekali. Bisa segera dicoba ya untuk latihannya. Lalu untuk depannya, apa yang ingin Rina lakukan lagi? Saya akan mencari tahu bagaimana caranya untuk mengatasi rasa gugup saya, Pak. Wow, ini yang saya suka dari kamu, Rina. Selalu fokus solusi pada setiap permasalahan yang kamu miliki.
Coba Bapak ingin tahu nih, kira-kira bagaimana Rina mencari tahu tentang mengatasi rasa gugupnya? Bisa lewat buku-buku, bisa lewat di internet, Pak. Sehingga dari sini saya bisa tahu penyebabnya, mengapa saya merasa gugup dan bagaimana cara saya mengatasinya. Tapi saya juga akan minta bantuan pada guru. Oh, boleh itu. Lalu mungkin bisa ceritain ke Bapak nih, rencanamu apa ke depannya? Bila meminta bantuan guru, bagaimana caranya? Begini Pak, saya akan minta tolong bantuan guru bahasa Inggris saya untuk menilai penampilan saya. Dan saya akan meminta teman-teman saya satu kelas untuk melihat penampilan saya Pak saat saya pidato bahasa Inggris. Oh iya, iya, ya. Terus waktu ini, menurut saya itu teman-temanmu nanti bagaimana? Kalau menurut teman-teman saya, katanya saya sudah mulai agak bagus, Pak. Kemudian menurut guru saya pun secara pronunciation, saya sudah bagus, tinggal terus berlatih dan berlatih setiap hari. Wow, pronunciation-mu udah bagus ya. Nah, tadi setelah dilatih, lalu tujuanmu mengumpulkan teman-temanmu apa ini? Begini, Pak. Saya akan minta teman-teman sebagai penonton saat saya latihan pidato bahasa Inggris, sehingga saya akan semakin berani dan tidak gugup lagi. Wow, ya begitu dong, hebat sekali nih. Nah, dengan semua yang kamu lakukan, pasti secara otomatis akan membangkitkan semangat dan motivasimu, dan semakin membuat dirimu berani dan tidak gugup lagi, dan yang pasti semakin percaya diri, betul kan? Iya, Pak. Oh iya, dari obrolan kita ini, apa yang ingin Rina lakukan selanjutnya? Lalu, komitmen apa yang ingin Rina lakukan? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan ke Bapak tadi, Pak. Saya akan selalu berlatih pidato bahasa Inggris di depan kelas dengan bantuan teman-teman untuk menjadi penonton. Kemudian, saya akan minta Bapak atau Ibu guru bahasa Inggris untuk memberikan penilaian di setiap saya berlatih. Wow, luar biasa itu. Hebat sekali Rina. Ternyata Rina itu dapat melawan semua kegalauan yang dirasakan dan juga mampu merencanakan tindakan yang menuju keberhasilannya. Semoga Rina dapat konsisten menjalankan komitmen yang sudah Rina buat. Dan saya yakin nih kalau kamu akan menjadi juara dalam pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Semangat ya Rina. Terima kasih, Bapak. Ya, demikianlah coaching yang sudah dilakukan oleh teman-teman kami di kasus 1. Monggo, silakan untuk melanjutkan di kasus 2. Terima kasih. Semangat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak Indonesia. Pada kali ini kita akan membawakan 3 kasus, 1, 2, dan 3. Namun untuk saat ini kami akan membawakan kasus yang kedua di mana yang berperan sebagai coach adalah Ibu Dia dan yang berperan sebagai coachee adalah Bapak Kinta dan saya sendiri Ibu Ari sebagai pengamat. Sebelum praktek coaching dimulai, saya akan membacakan narasinya terlebih dahulu. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Monggo kami persilakan kepada Ibu Dia dan Pak Kinta untuk praktek coaching kasus 2. Baiklah, terima kasih Bu Ari.
Nak, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan Ibu sebentar? Bantu Ibu untuk membawakan hasil pekerjaan teman-temannya. Baik, Bu. Boleh Ibu bertanya sebentar? Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu di kelas sering melamun ya? Ada masalah apa yang sedang kamu pikirkan? Iya nih, Bu. Akhir-akhir ini saya tuh selalu kurang fokus belajar. Karena saya selalu memikirkan, kenapa ya ibu guru bahasa Inggris selalu menyindir saya kalau pada waktu mengajar di kelas, Bu. Menyindir? Coba ceritakan. Perasaan yang kamu alami sekarang, kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu? Iya, Bu. Soalnya kalau di kelas itu, Miss Dina selalu bilang pada teman sekelas saya, sambil matanya tertuju pada saya, Bu. Bilangnya tuh seperti ini. Kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jadi kalau yang tidak datang les bahasa Inggris akan rugi karena kurang memahami bagaimana cara mengerjakan soal tersebut, Bu. Oh, begitu. Lalu, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Benar sih, Bu, apa yang dikatakan Miss Dina bahwa les bahasa Inggris itu memang penting. Terus, pertanyaan Ibu, kenapa kamu nggak ikut les bahasa Inggris? Soalnya begini, Bu, orang tua saya tidak memiliki biaya. Jika saya les privat bahasa Inggris di tempat Miss Dina, mungkin nilai saya itu jelek, sedangkan yang ikut tes itu les privatnya tuh nilainya bagus-bagus loh, Bu. Jadi menurut kamu, terus kamu inginnya seperti apa gitu? Saya ingin meminta pendapat dari Ibu, bagaimana supaya Miss Dina itu tidak selalu menyindir saya dan tidak memberikan nilai yang jelek pada saya, Bu. Padahal saya kan udah berusaha untuk belajar. Oke, kalau begitu, coba ceritakan pada Ibu. Mengapa kamu bisa berpendapat bahwa nilaimu jelek itu karena tidak ikut les privat bahasa Inggris Miss Dina? Iya, Bu, karena kan kalau ikut les privat membayar. Jadi yang ikut les itu sudah diberi soal-soal sebelumnya jika akan ujian. Jadi nilai teman-teman yang ikut les jadi bagus loh, Bu. Sedangkan saya karena tidak ikut les nilainya jelek, Bu. Coba, kalau seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Saya sih ingin matur dan menghadap Miss Dina, Bu, untuk membicarakan hal itu. Nah, bagus itu, Nak. Coba kamu sampaikan apa yang kamu alami dan rasakan kepada Miss Dina dengan baik-baik. Ibu yakin Miss Dina pasti punya pertimbangan tentang hal yang kamu keluhkan tadi. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya. Oke, Nak. Bagaimana hasil diskusi dengan Miss Dina, Nak? Iya, Bu. Ternyata pemikiran saya ini tuh selama ini tuh salah. Nah, Miss Dina mengadakan les privat itu ternyata untuk membimbing teman-teman yang ingin belajar lagi tentang bahasa Inggris. Karena jam pembelajaran di sekolah itu terbatas waktunya. Maka itu Miss Dina punya ide dan gagasan membuka kelas untuk yang ingin belajar bahasa Inggris tentang materi yang belum dipahami, Bu. Nah, kan makanya jangan berburuk sangka dulu ya. Oke, Bu. Ternyata jika dikomunikasikan akan menjadi lebih jelas ya, Bu. Dan juga saya tuh udah berburuk sangka pada Miss Dina. Ya, luar biasa kamu, Nak. Oke, matur nuwun, Bu. Terima kasih. Berikutnya saya akan rajin untuk mengikuti les bahasa Inggris di tempat Miss Dina, Bu. Baiklah, silakan, Nak. Nuwun, Bu. Terima kasih kepada Bapak Kinta dan Ibu Dia selaku coach dan coachee pada praktik coaching kasus 2. Semangat pagi untuk guru-guru penggerak yang hebat. Untuk sesi ini adalah sesi coaching kasus 3. Sebagai coach, nanti ada Ibu Ari, sebagai coachee, Bu Dia, sedangkan saya pengamat. Saya akan membacakan kasus 3.
Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk itu, kepada Bu Diah dan Bu Ari, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Diah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah baik. Bu Diah, katanya kemarin mau cerita ke saya. Ada apa ya Bu? Monggo kalau ada yang mau diceritakan ke saya. Iya, Bu. Gini, kemarin saya sudah disupervisi oleh pengawas. Setelah disupervisi, saya terkena teguran loh dari pengawas. Kenapa pada saat saya mengajar, saya tidak menggunakan buku teks? Padahal kan saya sedang mengajar pengamatan lingkungan kelas. Lalu pengawas bilang langsung ke kepala sekolah, sehingga saya juga ditegur kepala sekolah. Nah, seperti itu loh, Bu. Bagaimana ya, Bu? Apa yang harus saya lakukan? Atau solusinya apa gitu loh? Mohon dibantu, Bu. Terima kasih Bu Diah sudah menceritakan ke saya. Nah, itu Bu Diah, sebenarnya Ibu itu sudah sangat luar biasa dalam mengajar karena menggunakan sumber-sumber belajar yang lain. Nah, apakah kemarin dalam mengajar itu mengacu pada kurikulum mata pelajaran kah? Sudah itu, Bu. Sudah sesuai. Namun saya kan menggunakan lingkungan di luar kelas. Lalu, tapi pengawasnya bilang tadi, kok saya mengajar tidak pakai buku teks? Padahal saya sudah mengacu pada kompetensi dasar mata pelajaran saya loh, Bu. Ternyata pengawasnya tetap nggak mau. Tetap harus ada sumber buku teks. Terus solusinya gimana tuh, Pak? Baik Bu Diah. Nah, sebelumnya dari diskusi ini, kita mencari solusi yang diinginkan Bu Diah, itu harapannya. Bu Diah bagaimana? Saya tuh mau mencari solusi untuk menjelaskan pada kepala sekolah bahwa saya mengajar kalian sudah benar. Cuman saya tambahi dengan menggunakan sumber yang lain gitu loh, Bu. Karena anak-anak kan juga bosan kalau menggunakan buku teks terus. Nah, ini juga untuk variasi pembelajaran di kelas juga kan. Kadang-kadang menggunakan video, lalu mengajak anak-anak untuk voting kelas gitu. Seperti itu ya Bu. Jadi yang diharapkan nanti Bu Diah bisa menemukan solusi dari permasalahan jenengan sendiri. Enggak kan Bu? Nah, sebetulnya Bu, ketika pembelajaran, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar juga untuk siswa di kelas? Ya, tentu sudah kan, Bu. Mulai dari silabus, RPP, materi pembelajaran, work preparation, dan sebagainya. Nah, kebetulan saat itu saya menggunakan PowerPoint, lalu anak-anak mengamati di luar kelas. Lalu saya merespon pertanyaan dan jawaban siswa, cuman pada saat itu tidak menemukan buku teks. Itu loh, seperti itu, Bu. Padahal sudah bagus itu Bu Diah. Ibu telah memanfaatkan lingkungan. Lalu Bu Diah juga sudah mengembangkan potensi yang sudah dimiliki Ibu. Nah, kemudian pada saat mengajar tanpa buku teks, ada kendala atau tidak Bu? Saat kemarin tidak ada kendala kok, Bu. Bahkan sebelum mengajar, itu saya malamnya sudah mempersiapkan semuanya. Saya mencari berbagai bahan acuan. Saya membuat media pembelajaran untuk disampaikan murid. Saya juga merangkum dari berbagai buku, Bu. Lalu saya sajikan pada PowerPoint supaya menarik perhatian para siswa. Gitu, Bu. Nah, itu sudah sangat baik Bu. Luar biasa banget pokoknya. Ibu juga sudah menggunakan sumber belajar juga. Lalu, bagaimana dengan hasil pembelajaran di hari itu? Nah, justru para siswa itu malah senang, Bu. Bahkan jadi termotivasi. Karena setelah mengamati di luar, para siswa saya minta kembali ke kelas untuk menuliskan hasil pengamatannya. Kemudian saya minta mereka untuk membuat PowerPoint-nya gitu.
lalu dipresentasikan di depan kelas, Bu. Wah, luar biasa sekali, Bu. Kelas Budia menjadi aktif dan kreatif dong. Lalu dari cerita Budia itu, perasaan anak-anak juga menjadi senang nggak? Senang sekali, Bu. Para siswa juga menjadi gembira gitu, Bu. Jadi secara langsung pembelajaran sosial emosional juga keluar gitu, Bu. Nah, ternyata malah pembelajarannya berkembang ya, Bu. Lalu Ibu mau matur ke kepala sekolahnya bagaimana? Mungkin kita bisa mencari jalan keluar yang mulus, agar ketika menyampaikan ke kepala sekolah, juga beliau mengerti maksud dari pembelajaran Budia. Ya, setelah diskusi ini, saya akan langsung menemui kepala sekolah. Coba sampaikan bahwa dalam pembelajaran saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, media pembelajaran, work preparation, lalu sumber belajar lain. Lalu sepertinya pengawas pada saat itu tidak melihat kelengkapan bahan ajar saya, Pak. Mungkin juga pada saat pengawas melihat RPP saya, pengawas tidak melihat sumber belajar lainnya. Jadi cara belajar saya tidak menyimpang dari kurikulum, tidak menyimpang juga dari kompetensi dasarnya. Cuma saya hanya mengembangkan cara mengajar saya. Gitu. Nah, itu bagus, Bu. Luar biasa banget. Nanti pada saat bertemu dengan kepala sekolah, Budia menjelaskan kronologi lengkapnya saja, dari mulai tahapan Budia, lalu kelengkapan bahan ajarnya Ibu. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu Diah akan menemui kepala sekolah? Nah, baiknya sih secepatnya, Bu. Saya juga sudah ngobrol dengan guru lainnya, juga menjelaskan tentang kejadian ini. Itu juga hasil dari rangkuman dari buku teks dan buku lainnya loh, Bu. Wow, brilian Budia itu. Jadi Budia sudah tahu ya apa yang harus Budia lakukan sekarang? Iya, Bu, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Pertama, saya harus menghadap dulu ke kurikulum, lalu sama-sama menghadap kepala sekolah. Dan saya akan sampaikan juga cara kerja saya kemarin, terus saya mengajar, terus cara mengajar saya juga, Pak. Oh, sangat baik itu, Bu. Nanti jangan lupa juga loh, Bu. Hasil belajar dari para siswa juga disampaikan sebagai pendukung bahwa pembelajaran dari sumber belajar lainnya itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Iya, betul, Bu. Ini saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mantap, Bu. Budia kan sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi gini, Bu. Untuk komitmen yang akan Budia bangun dalam pelaksanaan dan rencana yang sudah Ibu susun itu seperti apa ya, Bu? Jadi gini, Bu, saya itu kan kepingin dapat dukungan dari teman sejawat. Sekaligus saya ingin meluruskan segala permasalahan ini supaya tidak terjadi miskomunikasi. Terus saya juga butuh motivasi bahwa apa yang sudah saya lakukan itu tidak salah. Sehingga harapan saya, kepala sekolah dapat menyampaikan ke pengawas. Jadi intinya dalam diskusi ini saya butuh dukungan moral, juga motivasi dari rekan sejawat, Bu. Ya, Budia tetap semangat ya. Semoga apa yang disampaikan Budia kepada kepala sekolah berhasil membuka mata hati kepala sekolah kita tercinta. Bahwa pembelajaran yang sudah Ibu Diah lakukan itu sangat baik untuk kemajuan siswa. Setelah bertemu dengan kepala sekolah, nanti saya diberitahu ya Bu, hasilnya bagaimana. Harapan saya semoga hasilnya baik dan semua permasalahan selesai dan Bu Diah sudah tidak ada lagi ganjalan di hati. Ya Bu, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Terima kasih kembali Bu Diah, tetap semangat ya. Terima kasih Bu. Demikian Bapak Ibu guru penggerak untuk proses coaching pada kasus 3. Terima kasih Bu Diah, terima kasih Bu Ari. Nanti kita ketemu lagi pada modul berikutnya. Salam guru penggerak. Salam.